Terima kasih akangku tercinta, Kang Kian Santang. Luar biasa pada malam hari ini saya disambut dengan baik. Sudah rindu juga, udah lama, udah beberapa bulan ya tidak naik di Komal Kang Kian Santang. Jadi saya, Kaisar Nero Juntak, itu berbeda dengan saudara-saudaraku dan saudariku yang lainnya yang menjemput hidayah kembali ke fitrahnya. Saya ini terlahir di keluarga yang taat leluhur mendiaminya, yaitu Ugamo Malim. Ugamo Malim, ugamanya, manusianya dibilang Parmalim. Saya seorang Parmalim yang dilahirkan seorang Parmalim. Setelah saya dilahirkan, mengikuti ritual dan ajaran dari Ugamo Malim, beranjak saya sekolah, dijemput sama paman saya ke Medan. Setelah dari Medan, masuk itu namanya ajaran basic kekatolikan. Saya dari kekatolik. Beranjak di situ belajar. Namun dari Ugamo Malim saya memang tidak makan yang namanya yang diharamkan. Karena di Ugamo Malim juga haram yang namanya memakan-makan yang disebutkan itu. Nah, di kekatolikan saya itu punya yang namanya paman yang sangat luar biasa itu. Ajarannya yang kuat. Sangat mendalami gitu. Bahkan saya itu tamat dan lulus terverifikasi mempelajari tabernakel. Kalau kekatolikan tahu itu tabernakel. Nah, setelah saya di kekatolikan, saya berkecamuk ini hati menjadi remaja yang sangat brutal. Akhirnya ke monoteism. Setelah ke monoteism itu makin rancu saya. Rancu, ada yang namanya rayuan ataupun ketenangan di satu sekte, yaitu satanik. Jadi dari Ugamo Malim, Katolik, monoteism, dan satanik, 4 denom yang saya imani di waktu saya dari kecil sampai saya ABG. Dari satanik 3 tahun, di situ mulailah lagi yang namanya pribadiku yang sangat meresahkan masyarakat, bahkan lebih-lebih dari orang Quraisy jahiliyah. Dan akhirnya kenapa saya menemukan keislaman? Sebelum saya menemukan keislaman di kekatolikan itu dulu saya martir. 80% di TikTok ini mungkin tahu siapa paman Kaisar, denomnya dari mana saja. Nah, saya ini adalah mantan martir dulu, mantan martir seorang kafir yang sangat hobi menghujat Islam, menghantam yang namanya narasi-narasi keislaman. Dan akhirnya saking bencinya saya itu yang namanya umat muslim, bencinya yang namanya Islam itu, saya ambil ini satu tema yang akan saya bangun, mencari kesalahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya berpadu dengan tim. Bayangkan, saya ini terkoordinasi, tim koordinasi dulu di tahun 2005 awal, di zaman Pacebok. Bahkan gurunda saya, Ustadz Sugi Kristologi, tahu, sering berbalas pantun dengan Ustadz Sugi, mungkin dengan teman-teman yang lain itu tahu bagaimana perilaku saya dulu. Dan akun saya dulu itu laba-laba hitam, penghujat yang sangat mengerikan. Nah, hujat menghujat, terus hantam menghantam, merasa kalah ini saya. Oh, di Al-Quran saya tidak bisa membaca
bahasa Arab Al-Quran. Di hadis saya juga tidak bisa membaca yang namanya tulisan Arab. Akhirnya saya serang yang namanya figur Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dipinjamkan buku Sirah Nabawiyah. Setelah saya baca, kapal saya yang sangat tangguh kuat seperti tanker akhirnya oleng. Karena apa? Membaca sosok ini, tujuan saya sebenarnya mau menghantam, mencari kesalahan, mencari semuanya apa saja yang bisa saya hujat untuk Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balikkan hati manusia. Dan akhirnya kuasa yang cek monitor. Nah, lanjut ya. Jadi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala mutlak. Allah adalah satu-satunya yang mengendalikan hati manusia. Manusia tidak bisa mengaturnya sendiri. Jadi rentannya hati saya itu dirubah. Jadi kerentanan hati saya itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Futur. Dari taat menjadi maksiat bisa, dari maksiat menjadi taat. Sebaliknya, karena berada di bawah kekuasaan Allah itu sendiri. Jadi keinginan hidayah itu bukan saya jemput sebenarnya. Tidak saya jemput keinginan hidayah itu. Keinginan hidayah itu berbuat baik, itu jalan sendiri, datang dari Allah sendiri. Dan kemanapun, apapun kemampuan saya untuk melaksanakannya, sebenarnya sudah saya tolak. Namun kenapa saya menjadi orang baik? Akhirnya oleng, saya lihat dan saya baca sosok Nabi Muhammad SAW itu manusia yang sangat luar biasa, Nabi Allah yang sangat luar biasa. Dan yang mengetuk hati pintu saya di waktu membaca, ketika beliau ingin menghembuskan nafas terakhirnya, dia masih memikirkan pengikutnya, umatnya. Di situ waktu bahasa saya dulu, gokil ini, keren ini orang. Nah tuh, ini keren ini orang. Makin lama kenapa doktrin itu bisa saya kesampingkan? Saya kesampingkan, ya umati. Tapi saya membacanya umatku ya. Dia masih memikirkan umatnya yang saya baca ini. Nah, baca lagi di Sirah Nabawiyah tertera lagi. Dia Maha Pengampun musuh-musuhnya. Contoh yang saya baca, saat dia ditolak dan dilempari batu, Nabi tidak membalas dengan marah, melainkan berdoa agar kaum Taif diberi hidayah, menunjuk bahwa beliau diutus sebagai pembawa rahmat dan bukan laknat. Begitu juga saya baca lagi terus. Saat Fatuh Makkah, pendaklukan Makkah, beliau memaafkan para musuh yang pernah menyakitinya, termasuk Hindun, Abu Sufyan dan lainnya, yang kemudian banyak yang masuk Islam karena kebaikan beliau. Ini kenapa mereka bisa masuk, padahal musuh termasuk saya, ini musuh. Kenapa bisa mereka masuk? Hindun, Abu Sufyan dan lain-lainnya, karena melihat kebaikan beliau. Sebelumnya saya hanya mendengarkan ucapan dari teman-teman sesama martir. Nah begitu. Dan akhirnya setelah saya tinggalkan yang namanya Facebook itu, berikrarlah saya, sudah terjadi sama seperti yang di sebelah. Badan saya dipukuli, memar, kalau buka baju seperti melihat baju loreng. Habis ini semua. 17 jahitan di kepala, 5 di samping kiri, 3 di samping kanan.
kaki dipasung, tangan digari. Yang belum saya alami, paku dan salib dan juga kawat duri. Nah, itu belum. Namun kalau ditombak sudah di paha. Akhirnya saya beranikan diri, lari lagi. 15 hari saya tertidur dan nginap di kuburan Chinese. Di kuburan Chinese, pemakaman Cina, 15 hari. Untuk mengumpulkan dana agar saya pergi ke tempat teman saya di daerah kota Pekanbaru Riau. Akhirnya terkumpul duit, berangkat dari Amplas tujuan Pekanbaru kota, namun supir kondekturnya bis Pinem ini menurunkan saya di Dumai. Nah, itulah hikmahnya. Akhirnya saya di Dumai menemukan bapak angkat, induk semang saya gitu kan. Mulailah belajar. Dan jujur yang mengajarkan saya Iqra itu anak kelas 6 SD, adik angkat saya. Lanjut punya cerita, akhirnya saya mendalami dan belajar terus. Sosial media pun berkecamuk, makin canggih dan makin luar biasa. Jadi sahabatku semuanya, temanku, saudaraku yang belum kembali ke fitrah. Zaman sekarang itu zaman teknologi canggih. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Belajar pun bisa sendiri. Namun kalau masih doktrin disimpan di otak dan di hati, kalian bahkan kekal di neraka dari hidup sampai mati dan dihidupkan kembali. Jadi beruntunglah saya tuh ada irinya dengan teman-teman yang sudah terlahir Islam ini, terlahir secara Muslim. Saya iri sekali. Kenapa bilang? Kalian sahabatku, ikhwan fillah, lahir itu diazanin, berbeda dengan kami. Kami lahir itu diusir dan diteriakin husana, husana, berat memang. Itulah Allah memberikan kami hidayah dan memilih kami menjadi manusia yang beruntung. Sekedar itu saja. Mungkin Bang Al-KTP sudah datang. Saya akhiri karena kalau cerita saya sudah sering saya ceritakan di komal saya. Terima kasih, jazakallah kasiran ya, semuanya. Bentar Bang Kaisar. Ya. Mungkin Ahimoto mau menyampaikan sesuatu. Lanjut Akang, lanjut Akang. Ada permintaan iklan sedikit di hari mualaf ini. Nah, itu yang mau aku ngomong tadi. Yaitu belum sah nih Paman Kaisar kalau belum ikan. Harus iklan dulu dong. Sebentar. Ini jadi intinya tadi perbedaannya kalau lahir di Islam diazanin, kalau kami dulunya lahir diteriakin, diusir gitu, dan diteriakin. Iya. Nah gitu. Iya, kalau di Islam diajanin, kalau di Oten dibacotin berarti ya. Diusir dan diteriakin husana, berat Paman. Itu nggak sambil naik leda ya. Kalau nggak gitu kali langsung dipercik. Udah lanjut iklan. Jangan polemik lah. Sebentar ya, ini kilat sekali ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atur kata-kata dulu. Tiada indah selain doa, tiada harapan selain istiqomah. Kembalilah kami ke dalam fitrah, menjemput kami akan datangnya hidayah. Kepada sahabat muslim muslimah mualaf yang tercinta, alangkah baiknya belajar mendengar daripada menjawab dan bertanya, karena ilmu untuk kita adalah adab dan ibadah. Perbanyak ilmu, ukhuwah Islam dan istiqomah. Saudaraku yang telah kembali ke fitrah, belajar tekun dengan perkuat akidah, rukun iman dan rukun Islam laksanakanlah
agar kalian tidak pasrah namun yakin berserah. Persiapkan niat mental dan keilmuan, perbanyak membaca, mendengar dan keingintahuan. Karena Islam membimbing kepada sesembahan dengan formasi iman, akal rasional, counter dan ketetapan. Semua bukan cerita kalah dan menang, tapi bagaimana ikut terhormat dipandang. Karena tugas kita menyampaikan dengan tenang, buat hati mendapatkan edukasi, logika terang benderang. Sekian, terima gaji. Stay tune. Mantap. Lanjut. Masya Allah, keren. Mantap, mantap. Masya Allah, itu yang ditunggu sama teman-teman dari tadi. Nah, sekarang mungkin ini kisah kita untuk Bang Alktp yang kita sama-sama tunggu juga. Assalamualaikum Bang Alktp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bentar izin Guru-guru Bang semua. Kaisar hubungi Ustadz Alip ya, Bang Kaisar ya. Siap, siap Kang. Oke, lanjut Bang Al. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bang Alif, semua Ustaz. Alhamdulillah khair. Sehat selalu. Aduh, Bang Kaisar ini keren. Baik, Open cam, Bang Alktp. Boleh on Ya. cam? Boleh on cam? Boleh. Ya. Mantap gitu dong. Ganteng-ganteng emang kalau mualaf dan mualafah itu, aduh. Dari muka aja udah kepilih. Ini kena tombak nanti enggak ya? Tombak dulu nih. Beh, mantap. Ini yang ditunggu oleh teman-teman, kisahnya Bang Alktp, dan Saya baru di dapat. akhir nanti pesannya untuk hari mualaf sedunia ini apa. Silakan Bang Alktp. Siap. Halo, mantan musuhku. Alktp. Ya. Masih ada ya videonya itu, Bang? Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Masya Allah. Ya, sebelumnya saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, dijauhkan dari segala yang jahat. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bang Host. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak, ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih saya, ya, untuk menjadi seorang muslim. Ya, karena bagi saya hidayah ini sangat mahal, ya. Jujur, hidayah ini mahal, teman-teman. Demi Allah. Saya nggak bisa banyak ngomong, ya, karena kalau ngomong masalah hidayah ini saya rasakan sendiri, teman-teman. Allah itu benar-benar, teman-teman, nyata. Demi Allah. Saya nggak bisa banyak ngomong, teman-teman. Air mata saya memang asli, ya. Bahkan kalau saya mau wudhu aja, teman-teman, saya selalu nangis. Kenapa? Saya menyesal, ya, karena dulu saya sempat ragu dengan Islam. Tapi alhamdulillah dengan semangatnya saudara-saudara saya muslim, khususnya Gurunda Bang Juma, ya, dan semua, ya, beliau telah menyadarkan saya. Beliau luar biasa, teman-teman, ya. Saya kalau ngomong Bang Juma saya enggak ini. Sebelumnya ada satu ini, teman-teman, ya, sebelum saya lanjut. Saya ingin ini video terakhir saya sama Bang Juma, udah saya download, saya simpan, ya, sebagai kenang-kenangan saya, di mana video ini membuktikan bahwa hidayah itu mahal, ya, dan hidayah itu saya dapat dari perjuangan saudara-saudara saya, ya, guru-guru saya, apologet muslim. Kalian orang baik, demi Allah pahala kalian besar, teman-teman. Dan apabila nanti saya di surga, demi Allah
Saya akan cari kalian. Karena saudara saya semua ini telah menyelamatkan saya dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang benar, satu-satu agama yang benar. Semua agama memang mengajarkan kebaikan, teman-teman. Semua mengajarkan kebaikan. Tapi hanya satu agama yang mengajarkan kebenaran. Berdiri di atas, berlandas di atas kebenaran. Kitab suci yang betul-betul wahyu dari Allah, teman-teman ya. Bukan kitab suci hasil penyelidikan. Ini teman-teman ya, video terakhir saya yang membuat saya itu nggak sanggup ya. Bahkan kalau teman-teman simak ini ya, teman-teman ya. Boleh saya putar, host? Izin? Boleh, boleh. Yang penting nggak ada musiknya. Nggak ada. Ini video saya ya. Dengan sebentar. Sambung dulu. Bluetooth connected. Banyak yang ente ente. Suka-suka gue, yang penting gue Islam. Banyak yang kayak gitu. Jadi jangan terlalu kita menyudutkan orang-orang yang tadi bersyahadat lalu kemudian berleha-leha. Terkecuali mereka melakukan kemudian balik menghadapi Islam dengan penistaan, penghujatan, penghinaan, berkongkol melakukan perlawanan terhadap akidah Islam. Baru kita tidak beri ruang dia orang-orang kayak begini. Karena Al-Quran mengatakan illal ladina zalamu minhum. Tapi kalau orang itu masih mau belajar, masih mau mencari, silakan. Silakan, mereka sedang berjihad. Dalam arti kata tanda petik ya. Mereka sementara memperjuangkan keselamatan mereka. Rangkul, selamatkan semampu kita. Lain cerita kalau dia sudah balik menghadang, menertawakan, menistakan, menghina Rasulullah, menghina Allah, maka katakan kepada mereka, Salome satu lubang rame-rame. Tapi selama mereka masih tergugah hatinya, apalagi sampai dia mengatakan, aku merasa kehilangan. Dulu aku mendengarkan sholat, azan, hatiku menangis. Tapi sekarang enggak. Aku merasa kehilangan, ada mutiara berlian yang hilang pada diri saya. Subhanallah. Subhanallah. Jarang-jarang orang bisa merasakan itu. Jarang. Kita umat Islam aja nih. Jadi ini teman-teman ya, salah satu video terakhir saya debat sama Gurunda Bang Juma. Beliau seperti, saya nggak ngerti ya, saya seperti ditampar sama Allah atau malaikat, bahwa tidak ada keselamatan di luar Islam. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat hidayah, kejar teman-teman. Mahal hidayah itu. Hidayah itu adalah milik Allah. Hak prerogatif Allah. Allah berhak membolak-balikkan hati umatnya yang dipilihnya. Demi Allah teman-teman, saya nggak bisa ngomong ya. Karena apa yang saya rasakan ini tidak bisa saya ungkapkan teman-teman. Saya nggak sanggup. Tapi sekali lagi, Islam bisa merubah saya 180 derajat. Sampai saat ini saya tinggalkan kebiasaan saya buruk teman-teman. Saya ini peminum, bajingan teman-teman. Sampai pagi saya pulang teman-teman. Bahkan azan subuh itu adalah alarm bagi kami dulu. Kalau sudah terdengar azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu saya masih Katolik, ayo kita bubar. Kami bubar minum teman-teman. Jadi kami hanya mencari kenikmatan dunia, tapi kami lupa siapa yang memberi nikmat. Kami lupa sang pemberi nikmat. Itulah manusia. Makanya ada suatu riwayat di mana Rasulullah SAW terlihat sedih. Kemudian sahabatnya bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau terlihat sedih?" Beliau, baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku tahu, tentu kamu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis." Rasulullah melihat manusia. Kenapa Rasulullah sedih? Karena Rasulullah melihat apa yang dilupakan oleh manusia, yaitu akhirat.
Sekali lagi, konsep ketuhanan Islam betul, rasio, sesuai, sejalan, seirama dengan akal kami. Jadi landasan iman kami betul-betul Al-Quran, kitab suci, sehingga dia sinkron dengan akal, masuk. Dan pada waktu kami melakukan ritual ibadah kami, kewajiban kami sebagai umat muslim, ya, melakukan sholat 5 waktu, di saat itulah setiap umat muslim merasakan bagaimana kami sadar bahwa kami ini adalah hamba Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan Allah. Bahkan muka kami, kepala kami yang adalah mahkota kami, di mana di atas kepala inilah terdapat 5 panca indera: mata, telinga, mulut, dan hidung. Tapi di saat kami sholat, kami tunduk, kami sujud, muka sampai ke tanah. Ini juga ritual ibadah ini juga yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan Abraham, bapak segala nabi, bapak segala bangsa, bapak para nabi, sampai pada Yesus. Sewaktu dia sujud di Taman Getsemani. Dan sekali lagi, saudara-saudaraku yang Kristen, yang mungkin ada di bawah, lembutkan hatimu, seperti kata Bang Juma, lembutkan. Sekalipun saya mualaf, atau gerunda, atau saudara-saudara saya apologet muslim, mereka Islam, tetapi selama yang mereka sampaikan itu kebenaran, kita wajib mendengar. Ingat, orang pintar banyak mendengar, kemudian direnungkan, disimpan dalam hati, dipelajari. Kuncinya cuma satu: percayalah kepada dirimu sendiri. Jangan percaya kepada siapapun. Percayalah kepada dirimu sendiri. Karena sesungguhnya Allah mengetahui hatimu. Saya sangat percaya Allah mengetahui hati saya. Dan mujizat yang sudah saya rasakan, teman-teman tidak bisa saya cerita. Kenapa? Karena itu saya bukan seperti orang murtadin dan Kristen, ya. Karena Islam beda. Dengan mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, itu kata yang luar biasa, teman-teman. Saya ngalamin, teman-teman. Islam, saya ngalami itu, teman-teman. Di saat saya lagi susah, saya dibawa ke frater, saya hanya berdoa kepada Allah dan dikabulkan, teman. Ya, tidak usah saya panjang lebar ke situ. Intinya kita bersyukur, alhamdulillah, yang sudah Islam, yang sudah mualaf, kita sudah berada di jalan yang benar. Ya, hanya Islamlah agama yang membawa keselamatan. Itu saja, teman-teman, ya. Saya tidak bisa. Bentar, izin Bang Alkatp, saya izin tanya. Boleh. Dulu waktu di Kristen, Bang Alkatp, kalau merayakan Natal itu kayak gimana merayakannya? Ya, kalau di Kristen kayak kemarin malam, ya, saya ada keliling-keliling juga, banyak teman yang minum, ya, bikin tenda, dan di rumah tuh kumpul, Bang. Kumpul Minum bersama apa nih? keluarga. Minum apa nih? Minum moke kalau di timur, ya, moke. Kalau yang dari Kupang itu sopi, ada peneraci, campur bir. Pokoknya pesta gitu, kayak pesta, ya. Joget-joget, Ya, ya. musik. Seperti itu, teman-teman. Oh, jadi Natal itu bukan ibadah, ya, tapi minum-minum gitu, ya? Iya, kebanyakan gitu. Itu kalau ada orang yang teteh di bawah, kalian koreksi diri. Koreksi diri, betul nggak yang saya ngomong? Di setiap Beda dengan Islam, ya. Kalau di Islam merayakan Idul Fitri itu takbir kita, ya. Islam beda, ya. Tapi saya belum ini, ya. Tapi saya pernah lihat, pernah kita tahu juga, ya. Islam iring-iringan, ya. Tapi tidak ada acara malam, ya. Seperti Iya, baik. menunggu malam Natalnya. Kalau dikatakan. Intinya mabuk-mabukan aja gitu, ya. Siap, betul. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran. Jangan lupa dihubungi Ustadz Alif, ya. Abis ini, ya, langsung hubungi Ustadz Alif, ya. Ada kan nomornya? Ustadz Alif, saya ada nomor Bang Handi aja, Bang. Nah, nggak apa-apa, ke Bang Handi minta nomor Ustadz Alif. Mungkin Bang Handi mau menyampaikan sesuatu, silakan. Apa dulu, Bang Handi? Tapi sebelumnya saya minta teman-teman di bawah, Bang izin, ya, host, ya. Saya minta doakan, semoga insya Allah ke depan niscaya, ya, kami Nusa Tenggara Timur, Flores Sumba Alor Timur yang disingkat Flobamora, ke depannya lagi mayoritas Islam. Semoga saudara-saudara saya di Amin, ya sini Allah, ya mendapatkan Rabbal Alamin. hidayah. Kenapa? Karena selama ini jujur kami yang Kristen, kami buta. Iman kami buta, jujur. Kalau mereka mau jujur, teman-teman saya, apa yang saya katakan itu fakta, real. Saya tidak bohong, benar. Iman buta kok.
mereka. Baik, Bang Handi, apa dulu Bang Handi? Apa ini? Halo. Mungkin Bang Handi mau menyampaikan sepatah dua patah kata tentang Oh, pergerakan. kalau Al-KTP udah intinya adalah bahwa hari mualaf ini kita tutup nanti diiringi dengan doa oleh Ustaz Alif. Sesudah hari mualaf ini tidak ada lagi polemik. Besok dan kedepannya mengenai pro kontra ya, kita normal lagi diskusi lintas agama. Itu sih kira-kira. Terus teman-teman semua mari mensupport para mualaf-mualaf kita, mungkin masih butuh bimbingan dan seterusnya. Tapi mualaf nggak boleh cengeng ya, harus mandiri gitu. Kita lihat Al-KTP mandiri, buka komal sendiri dan seterusnya seperti itu. Yang paling penting jangan lupa sebentar lagi kita juga memasuki bulan suci Ramadan ya. Banyak aktivitas pergerakan kita Apologet Islam Indonesia yang ingin memberikan infaknya, sedekahnya ke pergerakan Apologet Islam Indonesia, tetap di rekening yayasan di Bank BNI 75 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia. Itu sih kira-kira dari saya. Semangat untuk para mualaf. Bravo. Ya, Lanjut. dan jangan lupa buat para netizen nanti habis ininya ya, yang udah berinfak ya ke rekening API, silahkan bukti transfernya dikirim ke CS API ya. Sekarang udah punya CS API di 0812 7780 7711. Saya ulangi, 0812 7780 7711. Itu CS API ya, itu nomor API Apologet Islam Indonesia ya. Saya ulangi sekali lagi, 0812 7788 7780 7711. Oke, baik ya. Bang Ben, Muslim apa Kristen Bang Ben? Dari tadi minta naik. Bang Ben, halo Ben. Ya ampun. Udah, saya turunkan aja. Baik, untuk penutup mungkin Ahimoto bisa memimpin doa. Apa doa Ahimoto? Kita langsung tutup aja. Jadi pesannya yang dari para mualaf, lembutkan hati dan yakinlah kalau kita berada di jalan yang tepat. Masya Allah, terima kasih semua teman-teman. Kita sudah berkumpul dari awal hingga penghujung acara ini. Waktu yang mempertemukan kita, waktu juga yang memisahkan kita. Dan saya mewakili dari Akang, Bang Zuma, Bang Handi, Ustadz Alif, dan semua yang narasumber yang tadi naik ke atas mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas